Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai HTML spesial karakter. Oke, pada pembahasan HTML spesial karakter ini, kenapa kemudian HTML spesial karakter ini saya angkat? Karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan fungsi HTML spesial karakter ini. Seperti pada pertemuan pertama, pertemuan sebelum ini kita sudah menggunakan HTML spesial karakter pada modal untuk daftar dan modal untuk login gitu ya. Nah, ada suatu kekhususan pada HTML spesial karakter ini. Kenapa kemudian kita bahas? Karena ini salah satu kaitannya dengan security atau keamanan ketika kita membuat sebuah website gitu ya. Selain kemudian dulu kita pernah menggunakan form validation untuk memvalidasi inputan, kita juga ada tambahan nanti untuk di entryan, yaitu menggunakan HTML spesial karakter pada modul daftar maupun modul login member pada pertemuan pertama ya, pada pertemuan sebelum ini maksudnya, pada pertemuan sebelum ini. Oke, langsung saja kita bahas sedikit teori mengenai HTML spesial karakter. Nah, HTML spesial karakter ini sendiri kalau di video yang kemarin sebenarnya sudah ada bahasan bahwa HTML spesial karakter ini tidak hanya atau bukan merupakan untuk memvalidasi inputan email, namun juga bisa sebenarnya digunakan untuk memvalidasi inputan-inputan yang lainnya, baik itu nama, baik itu alamat ataupun email itu sendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya inputan yang dimasukkan itu bisa kita cegah ada kode-kode HTML yang bisa masuk ke dalam kode program kita atau bisa masuk ke dalam database kita, supaya nanti database kita tidak terganggu dengan adanya kode HTML yang dimasukkan gitu ya. Karena nanti dengan menggunakan perintah HTML spesial karakter ini, semua kode-kode HTML yang dimasukkan melalui inputan, dia akan dikonversi atau dia akan dikondisikan menjadi HTML input. Jadi apapun yang dimasukkan melalui melalui inputan yang berupa kode HTML, dia akan diubah menjadi HTML entry gitu ya. Nah, ini penjelasan singkatnya tadi untuk apanya, yaitu agar semua inputan dijadikan menjadi HTML entry ya, untuk mencegah tadi ada kode-kode HTML yang dimasukkan, sehingga semua simbol yang berkaitan dengan kode HTML tidak akan dieksekusi oleh browser. Jadi dia tidak akan di-runningkan menjadi sebuah perintah HTML, tidak, tapi menjadi sebuah teks biasa. Nah, salah satu fungsi HTML special karakter ini untuk mencegah ya terjadinya HTML injection, memasukkan kode HTML untuk membuat kode kita menjadi kacau, karena akan agak kesulitan, tidak tampil di website. HTML injection ini bisanya kita buka lewat basis data. Nanti kita coba lihat lewat kode lewat kode programnya supaya kita lebih mudah untuk memahami. Oke, langsung saja kita masuk ke kode programnya. Oke, ini tampilan halaman login di kode program yang pertama, yaitu admin site-nya. Oke, kalau kita lihat di control authentication pada admin site-nya ada HTML tadi ya, ada fungsi inputan untuk registrasi dari nama gitu ya, dari nama. Nah, ketika kita memasukkan nama, kita coba masukkan sebuah script HTML untuk menampilkan sebuah pesan atau alert ya, sebuah message. Saya masukkan ke nama. Tadi kita lihat bahwa di kode HTML, di kodenya, di inputannya tidak menggunakan HTML special karakter. Oke, kita masukkan, kita lengkapi semuanya.
email, kemudian password, retype passwordnya kita masukkan. Oke, kita gunakan admin@web.co.id ya, .co.id. Oke, kita klik daftar menjadi member. Ini supaya nanti kita bisa coba bagaimana nanti masuk di basis datanya. Oke, kita klik daftar jadi member. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, akunnya sudah berhasil masuk. Yang pertama tanpa menggunakan HTML spesial karakter. Oke, kemudian kita coba tambahkan kode HTML spesial karakter pada inputan untuk nama. Oke, nama kita ketikkan HTML. Oke, tinggal klik saja. Ini sudah ada special karakter. Kemudian inputannya, this inputnya sampai di true kita masukkan dalam kurung. Kita hapus supaya masuk dalam kurung. Ini juga sebenarnya HTML special karakter juga bisa digunakan pada email. Ya, mau kita masukkan di email juga bisa. Ya, bisa juga dimasukkan di dalam email. Oke, ini sudah kita masukkan. Sekarang kita kembali, kemudian kita coba daftar lagi. Yang pertama tanpa menggunakan HTML, yang kedua sekarang kita menggunakan HTML. Kita coba daftar. Oke, kita masukkan. Ini sudah ada historinya, tinggal masukkan dengan kode program yang sama. Kita masukkan lagi alamat emailnya admin@web.co.id. Kita masukkan passwordnya ya, kita retype lagi passwordnya, kita klik daftar menjadi member. Oke, kita klik daftar menjadi member, tunggu prosesnya, agak lambat ini laptopnya. Oke, oh ya, tadi emailnya sudah digunakan, jadi emailnya hanya bisa dipakai sekali ya, kita rubah aja belakangnya. Oke, kita jadikan kita rubah jadi kita rubah jadi web ID aja, web.id. Oke, kita masukkan retype password, ulangi lagi, kita klik save. Kita tunggu. Ya, oke, selamat, member Anda sudah bisa dibuat, silahkan aktifasi akun. Ini sudah bisa, nanti kita tinggal masukkan login, mau menggunakan yang pertama yang kedua. Oke, kita cek di basis datanya. Yang pertama tadi sudah masuk, kita refresh dulu untuk yang entry yang kedua. Oke, itu bisa dilihat ya teman-teman semua di scriptnya, maaf, di basis datanya, di nama itu ada script alert ketika kita tanpa menggunakan HTML special karakter. Ini yang kedua, kalau kita menggunakan HTML special karakter dia akan di remove. Nah, kita lihat ada quote-nya, dia sudah dirubah menjadi kode tertentu supaya tidak dieksekusi oleh browser. Nah, di kedua, yang pertama, yang kedua. Oke. Nah, tadi saya buat sama saja. Nah, tadi ini emailnya ya tidak bisa sama karena sudah dipakai oleh email yang lainnya, maka harus menggunakan email yang berbeda. Oke, kita coba login, kita cek seperti apa perlakuannya ketika admin nanti membuka. Tadi ya sudah ada yang daftar, kemudian membuka. Saya pakai akun yang lain yang sudah saya buat di awal tadi. Kita masuk. Oke, kita coba masuk. Iya, kita tunggu. Oke, agak lama ini laptopnya loadingnya, udah capek. Nah, ini salah satu munculnya, dia akan localhost hack by Oga kuliah. Nah, tadi pesannya ketika kita menyisipkan HTML-nya, pesannya timbul seperti itu. Oke, kita cek. Kita cek ke basis datanya. Nah, sini tadi kan kita membuat admin 2, yaitu yang tanpa menggunakan pakai, akhirnya ada Wahyu. Dia tidak terlihat kalau kemudian ditempatkan di situ. Yang kedua, dia terlihat menjadi HTML biasa, sedangkan yang pertama tidak. Dia tidak nampak ketika dari adminnya, dia cuma nampak Wahyunya saja. Tapi kalau lihat dari database, dia akan terlihat jelas bahwa di situ ada HTML
kodenya. Oke. Dia tidak nampak. Nah, coba kalau kita eksekusi lagi data anggota. Klik data anggota. Nah, oke, nanti dia juga muncul. Jadi ketika setiap kali setiap kali data itu dipanggil, maka kode HTML tadi dia akan dieksekusi oleh browser. Dia akan muncul seperti tadi, seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya tidak hanya pesan seperti ini saja, semua kode HTML bisa dimasukkan. Nah, bagaimana kalau kemudian nanti dia memasukkan kode HTML untuk mengacak-acak format tabel kita, atau mungkin memasukkan kode HTML yang tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, banyak gitu ya, sehingga menjadikan pengguna, user, baik itu administrator ataupun yang lainnya, dia akan kesulitan ketika menggunakan websitenya. Harus dipetani satu persatu di database-nya untuk menghilangkan tadi kode-kode HTML yang diinjeksikan atau yang dimasukkan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai HTML special character. Jadi apa fungsinya, kemudian bagaimana efeknya ketika kita tanpa menggunakan kode HTML special character. Oke, sebenarnya di CI sendiri dia sudah ada untuk pencegahannya. Tanpa menggunakan special character pun dia sudah ada untuk bagaimana memblok XXS-nya, bagaimana supaya tidak bisa digunakan untuk HTML injection ya. Nanti ada pengaturannya di config, nanti silahkan bisa teman-teman semua buka. Oke, terima kasih teman-teman semua, kurang lebih penjelasan mengenai HTML special character yang di bahasan sebelumnya sudah kita bahas seperti ini. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan videonya boleh di like, kalau kurang bermanfaat atau tidak suka silahkan boleh bebas di dislike. Kalau sekiranya bermanfaat untuk orang lain silahkan bisa untuk di share. Terima kasih dari saya, dari Oga Kuliah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.